Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan, hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan singkat ini adalah, siapakah hamba pilihan Tuhan? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya merupakan kumpulan dari nubuatan, peringatan, serta pesan harapan bagi kita semua, khususnya pada masa bangsa Israel. Dalam bagian ini, Yesaya berbicara kepada umat Israel yang telah diusir dari tanah kelahiran dan tinggal di pembuangan Babel. Ayat ini merupakan bagian dari yang lebih besar, di mana Nabi Yesaya berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang akan datang membawa keadilan dan kebenaran ke tengah-tengah dunia ini. Banyak orang percaya bahwa bagian ini merupakan nubuat tentang kedatangan Mesias atau Yesus Kristus yang dipandang sebagai penggenapan akhir dari nubuatan tersebut. Ayat ini berbicara tentang hamba yang diteguhkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, dan dipenuhi dengan roh Allah. Hamba ini akan menegakkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang dipandang sebagai aspek terpenting dan utama dari rencana Allah bagi keselamatan dunia. Sosok Mesias yang akan diurapi oleh roh Allah dan menggenapi tujuan Allah bagi umatnya. Berita sukacita ini memberikan mereka sebuah harapan dan sukacita meskipun harus menghadapi berbagai penderitaan, kepedihan, dan kesulitan dalam kehidupannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibarat setetes air di tengah oase kekeringan, mereka mendapatkan setitik harapan untuk membawa mereka supaya tidak terpuruk dalam penderitaan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah komitmen kita di dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, di dalam melakukan kehendak Tuhan. Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang kehilangan hak-haknya, yaitu hak memaksakan kehendak, hak mencari dan memikirkan keuntungan diri sendiri, bahkan hak untuk dihargai dan dihormati orang demi nama Tuhan. Itulah hak-hak wajar dari manusia yang bekerja di dalam kehidupannya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, inilah yang harus kita relakan demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita orang yang layak disebut hamba-hamba Tuhan, ataukah kita sesungguhnya masih hamba-hamba duniawi? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, George Washington Carver adalah seorang ilmuwan Afrika Amerika yang mengembangkan sejumlah produk dari kacang tanah. Dr. Carver juga adalah seorang hamba Allah yang sangat rendah hati, yang memakai setiap kesempatan untuk berbicara kepada orang lain tentang juru selamat yang ia sembah dan ia kasihi dan ia layani.
pada tahun 1920-an, para anggota YMCA dan Komisi Kerjasama Antar Ras meminta Carver untuk berbicara secara resmi di hadapan para mahasiswa kulit putih di perguruan tinggi dan universitas di daerah selatan. Carver berbicara tentang keajaiban-keajaiban dunia yang natural dan Allah Maha Pengasih yang menciptakan semua itu serta manusia. Carver menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah ingin para mahasiswa menemukan juru selamatnya, yaitu Yesus, dan menjadikannya bagian dari hidup mereka setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Saya ingin mereka melihat Sang Pencipta melalui benda-benda yang paling kecil sekalipun dan tampak tidak berarti di sekitar mereka. Semua ciptaannya mencerminkan Penciptanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama Yesus, hamba Tuhan pilihan Allah itu, kita dipanggil melalui Yesus Kristus menjadi hamba Tuhan pada semua level, tingkatan tertentu sesuai talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi kita masing-masing. Marilah kita melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang kita terima dari Tuhan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan semaksimal mungkin. Dalam 2 Timotius 2 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar dan sabar. Syarat menjadi hamba Tuhan ini perlu kita cermati secara mendetail. Apakah itu ada pada diri kita? Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Berbagai kriteria disematkan kepada hamba Tuhan oleh manusia agar berhasil dalam pelayanan dan sebagai ukuran keberhasilan bagi hamba Tuhan. Tetapi semua kecenderungan berorientasi pada keterampilan, karakter dan kepribadian dan tujuan itu tidaklah salah. Namun jika kita bercermin pada Alkitab, Tuhan memberikan kriteria yang sangat berbeda dari apa yang dirumuskan oleh manusia. Bagi Allah yang terpenting bukan keberhasilan, tetapi yang terpenting adalah kerendahan hati dan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Sebagaimana Mother Teresa yang selalu mengatakan bahwa kita tidak dipanggil Tuhan untuk berhasil, tapi untuk setia. Keberhasilan hanya ada di dalam Tuhan. Kesetiaanlah yang perlu kita pegang terus. Seorang hamba Tuhan harus memiliki panggilan Tuhan sebagai dasar pelayanannya. Tanpa hal tersebut, kita dapat goyah ketika menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Hamba Tuhan seharusnya menjalankan kehendak Tuhan untuk membangun gereja, membangun umat Tuhan bertumbuh dalam iman yang semakin dewasa. Bukan malah sebaliknya. Hamba Tuhan bisa menjadi batu sandungan bagi jemaat, bahan ejekan, bahkan mengerdilkan iman umat karena perilaku dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan atau siapapun Anda, mari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menyejukkan hati sesama, memberikan kedamaian, kelegaan, meringankan beban-beban, menyembuhkan berbagai penyakit, membawa cinta kasih dan perdamaian, bukan membawa perpecahan. Tuhan memberkati, selamat berjuang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga yang baik hati, saat ini dengan firman-Mu yang singkat kami diingatkan betapa Tuhan menghadirkan
sosok yang menjadi hamba Tuhan yang sangat-sangat Tuhan sukai. Dan hamba Tuhan itu bertujuan kepada kedatangan Mesias. Hamba Tuhan itu adalah orang yang benar-benar menyukakan hati Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan keadilan dan perdamaian kepada seluruh dunia. Dan sosok itu ada di dalam diri Yesus Kristus yang telah lahir dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kami. Benar sesuai dengan namanya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia adalah Raja Adil, Dia adalah Raja Damai, penuh cinta kasih, penuh pengampunan, penuh kelemah lembutan, penyembuh dan pembalut luka-luka hati kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu mengangkat hamba-Mu. Oleh hamba-Mu Yesus Kristus, kami diangkat lagi menjadi hamba-hamba Tuhan. Memberkati kami, mengutus kami, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa murid-Ku. Baptislah mereka di dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan sampai sekarang inilah yang terjadi. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus-Mu di dalam Kristus Yesus, hamba-hamba-Mu tidak bisa berbuat dan berlaku apa-apa. Dan pesan Yesus sangat indah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang setia, yang rendah hati, yang sabar, dan selalu melekat dengan Tuhan, sehingga kami bisa berbuah-buah seperti carang-carang pokok anggur yang tumbuh di batangnya, yaitu Yesus Kristus yang oleh pemilik Allah Bapa bisa dimuliakan. Dengan apapun kami, pakailah kami Tuhan untuk berguna kepada banyak orang, terlebih menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekecil apapun, serendah apapun, selemah apapun, Tuhan selalu bisa memakai kami dimanapun. Berkati kami semua dan keluarga kami dan anak-anak kami. Pakailah kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi alat damai sejahtera, membawa sukacita bagi sesama kami, bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami hari ini di dalam setiap aktivitas. Biarlah tangan Tuhan merangkul kami sehingga kami bisa merasa aman dan damai melakukan setiap pekerjaan secara jujur dan benar sesuai dengan perintah-Mu. Karena dengan demikianlah kami beroleh sukacita dan kebahagiaan walau di tengah-tengah banyak masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.